Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana, NIM B11211072 dari kelas C mata kuliah Ekonomi Publik. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori Wagner. Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut Organic Theory of State, yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva di atas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Kemudian teori Pepoff. Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Pepoff dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dalam keadaan normal, T+1, pengeluaran pemerintah dalam presentasi terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun T terjadi perang, maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar Kc. Dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun T+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Pepoff dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga. Teori Wagner dan teori Pepoff. Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Solow dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang
eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Kemudian macam-macam pengeluaran pemerintah. Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi dua, yaitu menurut organisasi dan menurut sifatnya. Menurut organisasi, yang pertama, pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi dua, yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Juga untuk dialokasikan ke dalam daerah untuk dana pertimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian, sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan lain-lain. Bagian B. Pemerintah provinsi. Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD, yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk mengeluarkan untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga. Bagian C. Kabupaten atau kota. APBD dalam kabupaten atau kota digunakan antara lain untuk pengeluaran belanja, bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan. Bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan terdiri dari bagi hasil pajak ke desa, bagi hasil retribusi ke desa, bagi hasil pendapatan lainnya ke desa. Pengeluaran untuk pembiayaan terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD atau BUMN atau pemerintah pusat atau kepala daerah otonom lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menurut sifatnya. Yang pertama, pengeluaran investasi. Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Bagian B. Pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Kemudian bagian C. Pengeluaran kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira, misalnya pengeluaran untuk pembangunan, tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain. Kemudian bagian D. Pengeluaran penghemat masa depan. Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari masa yang akan datang.
pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dan lain-lain. Bagian E. Pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian. Dalam pengeluaran negara dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain, yang pertama itu sektor produksi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat, pengeluaran negara merupakan faktor produksi money, melengkapi faktor-faktor produksi yang lain, chain material, metode manajemen. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, produksi akan meningkat. Kemudian bagian B, yaitu sektor distribusi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa yang dibutuhkan. Misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dan lain-lain. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik, paling tidak sampai tingkat SLTA. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa depan yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan barang dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian C. Sektor konsumsi masyarakat. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang atau jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk atau jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun. Bagian D. Sektor keseimbangan perekonomian. Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara, misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi. Untuk sektor-sektor tertentu, pemerintah dapat mengatur tingkat employment menuju full employment apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran. Kemudian yang kedua yaitu tentang penerimaan pemerintah. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan negara. Yang pertama, sumber-sumber penerimaan negara. Bagian A. Sumber pendapatan negara dari pajak. Sumber pendapatan dari pajak ini persentasenya adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan sumber pendapatan negara dari sektor yang lainnya. Sumber pendapatan dari pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pendapatan negara dari pajak ini juga berasal dari banyak objek pajak.
Contohnya dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak cukai, pajak bea masuk, dan juga bea keluar, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya yang persentasenya jauh lebih kecil. Bagian B. Sumber pendapatan negara bukan pajak. Selain pendapatan negara dari pajak, terdapat juga sumber pendapatan negara yang berasal bukan dari pajak atau yang lebih dikenal dengan penerimaan negara bukan pajak. Meski pendapatan PNBP tidak sebesar pendapatan negara dari sektor pajak, namun tetap saja menjadi sumber penerimaan yang cukup penting bagi keberlangsungan sebuah negara. PNBP ini juga berasal dari berbagai macam sektor, sebut saja sumber daya alam minyak dan gas, sumber daya alam non-minyak dan gas, pendapatan kekayaan dipisahkan, berasal dari laba BUMN, Badan Layanan Umum, dan PNBP lainnya. Bagian C. Sumber pendapatan negara dari hibah. Sumber pendapatan negara dari hibah menjadi salah satu dari sumber pendapatan negara. Beberapa dengan sumber pendapatan pajak dan non-pajak yang berasal dari dalam negeri. Sumber pendapatan negara dari hibah ini kebanyakan berasal dari luar negeri. Hibah merupakan pemberian dari pihak lain tanpa adanya kewajiban apapun. Hibah ini berasal dari dalam dan luar negeri, namun memang kebanyakan pendapatan hibah ini berasal dari negara luar. Kemudian bagian 2 yaitu pajak. Yang pertama itu pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum. Dalam ekonomi, pajak dapat diartikan sebagai beralihnya sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Bagian B. Prinsip-prinsip pajak. Prinsip keadilan menyatakan bahwa pajak harus adil. Kemampuan untuk kriteria membayar dapat dibagi ke dalam dua prinsip lebih lanjut, adil secara horizontal dan vertikal. Prinsip adil secara horizontal mengartikan bahwa orang itu di posisi yang sama atau menikmati level yang sama dari kesejahteraan, harus diperlakukan sama, dan mereka harus menyumbangkan jumlah yang sama dari pajak. Prinsip adil secara vertikal menyatakan bahwa orang-orang itu pada posisi berbeda harus diperlakukan dengan bervariasi. Prinsip ini sering menjadi interpretasikan seperti memerlukan perpajakan progresif. Kemudian bagian C. Dampak pajak. Dampak dari pajak komoditas cukup mudah dipahami. Pembebanan dari pajak menaikkan harga barang itu sendiri. Di sisi konsumen pasar, dampak standar analisis efek pendapatan dan substitusi memprediksi apa yang akan terjadi permintaan pajak. Untuk produsen, dampak pajak adalah kenaikan biaya. Yang lebih menarik adalah pilihan set terbaik dari pajak bagi pemerintah. Ada pengaturan yang menarik beberapa untuk pernyataan ini. Versi yang paling sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Ada suatu tingkat pendapatan pemerintah untuk dibesarkan yang harus dibiayai sendiri oleh pajak atas komoditas. Bagaimana pajak diatur sehingga dapat meminimalkan biaya untuk masyarakat untuk menaikkan pendapatan yang diperlukan. Seperti gambar kurva di samping ini, titik Y adalah tingkat pendapatan individu yang belum dikenakan pajak pada periode 1, dan Y2 adalah tingkat pendapatan individu yang belum dikenakan pajak pada periode 2. Sehingga seorang individu mempunyai pendapatan pada periode 1
dan periode 2 sebesar titik Y pada pendapatan sebesar Y1 pada periode 1, seorang akan mempunyai tabungan sebesar R1 Y1 dan pada pendapatan Y2 pada periode 2, seseorang akan mempunyai tabungan sebesar R2 Y2. Bunga dan titik Q adalah keseimbangan konsumen sebelum ada bunga. Dalam hal ini garis anggarannya adalah CD dan AB, dan kurva indiferennya adalah C. Pajak perseorangan yang dipungut pada periode 1 sama dengan periode 2, yaitu sebesar P1Y1 sama dengan V2Y2 yang harus dibayarkan, sehingga pendapatan bersih pada periode 1 adalah pendapatan bruto, dikurangi dengan pajak perseorangan, dan pendapatan bersih pada periode 2 adalah OY2 kurang V2Y2. Dengan adanya pajak perseorangan, seseorang mengubah jumlah tabungannya pada periode 1 dan R1Y1 menjadi T1Y1. Dalam diagram di atas terlihat bahwa R1Y1 sama dengan T1Y1, berarti adanya pajak perseorangan menyebabkan seseorang tidak mengubah tabungannya pada periode 1 dengan situasi sebelum adanya pajak. Hal itu tidak selalu demikian karena mungkin saja R1Y1 lebih besar daripada T1Y1 atau R1Y1 lebih kecil dari T1Y1. Dan pada periode 2, seseorang mengubah jumlah tabungannya dari R2Y2 menjadi T2Y2. Kemudian yang ketiga, pajak komoditas. Yang pertama, optimalisasi perpajakan. Tujuan dari analisis adalah untuk menemukan kumpulan pajak yang memberikan tingkat kesejahteraan tertinggi sementara meningkatkan pendapatan diperlukan oleh pemerintah. Kumpulan pajak yang memberikan tingkat kesejahteraan tertinggi disebut optimal. Dalam menentukan pajak, konsumen harus dibiarkan bebas memilih rencana mengkonsumsi yang paling mereka sukai dengan harga yang dihasilkan, dan perusahaan terus memaksimalkan keuntungan. Pajak-pajak juga harus mengarah pada harga yang menyamakan penawaran dengan permintaan. Bagian ini akan mempertimbangkan masalah. Untuk kasus konsumen tunggal, pembatasan ini menjamin bahwa pertimbangan efisiensi muncul masalah yang lebih kompleks yang melibatkan ekuitas serta efisiensi. Gambar di atas menunjukkan batas anggaran dan pilihan konsumen. Batas anggaran untuk konsumen dibangun dengan menetapkan harga konsumen untuk output KQ dengan tingkat upah 1. Pajak atas konsumsi barang ditunjukkan dengan perbedaan di antara Q dan P. Harus diperhatikan bahwa tenaga kerja tidak terkena pajak. Sifat penting dari batas anggaran adalah miring ke atas dan harus melewati titik asal. Pilihan konsumen diwakili oleh kurva indiferen. Penawaran tenaga kerja menyebabkan kurangnya utilitas konsumen, sehingga peningkatan penawaran tenaga kerja harus diimbangi dengan konsumsi yang lebih dari output untuk menjaga utilitas agar konstan. Kurva indiferensi miring ke bawah memberikan preferensi pilihan yang optimal ditemukan pada persinggungan batas anggaran dan kurva indiferen tertinggi yang dapat dicapai. Penafsiran yang memberikan ke kurva penawaran adalah itu titik pada kurva adalah satu-satunya yang konsisten dengan memaksimalisasi utilitas oleh konsumen pada tidak adanya potongan pajak. Kemudian aturan-aturan perpajakan. Peraturan perpajakan dapat dihitung dengan fungsi utilitas dan parameter produksi, maka tarif pajak yang sebenarnya dapat dihitung. Penggunaan kedua aturan tersebut adalah untuk mendapatkan beberapa kesimpulan umum tentang faktor-faktor penentu tarif pajak. Dilakukan dengan menganalisis dan memahami masing-masing komponen, mengingat kembali bahwa istilah substitusi perubahan permintaan dengan utilitas tetap konstan.
Kemudian efisiensi perpajakan. Aturan pajak tersebut hanya dianggap kasus kompetitif ketika ada masalah pasar, persaingan tidak sempurna harus diperhitungkan. Fakta dasarnya adalah bahwa ketidaksempurna perusahaan kompetitif menghasilkan kurang dari tingkat output efisien. Hal ini memberikan alasan dasar untuk mensubsidi output mereka relatif terhadap perusahaan yang kompetitif. Analisis pengenaan pajak dengan persaingan tidak sempurna adalah pernyataan menarik karena keseimbangan tanpa investasi tidak akan tercapai Pareto efisien. Pajak-pajak komoditas dapat digunakan untuk meimbangi inefisiensi ini dan meningkatkan tingkat kesejahteraan. Untuk mengambil pengamatan ini, diasumsikan bahwa pajak komoditas meningkatkan tidak ada pendapatan bersih sehingga efeknya dirasakan sepenuhnya melalui perubahan mereka menyebabkan harga relatif. Kemudian yang bagian keempat yaitu pajak sektor produksi. Yang pertama, pajak pariwisata. Pariwisata perpajakan tidak diberi banyak perhatian dalam literatur keuangan negara. Saya tidak mengetahui adanya subsidi yang diterbitkan secara kuantitatif memeriksa kejadian dan efisiensi pajak pariwisata. Sebuah artikel oleh Bird 1992 adalah analisis jelas tentang alasan untuk perpajakan pariwisata serta manfaat relatif dari berbagai jenis pajak pariwisata. Sebuah studi oleh Karibia Organisasi Pariwisata juga menyediakan survei dari pajak pariwisata di Karibia. Salah satu alasan sulitnya menganalisis kejadian pajak pariwisata adalah hasil dari karakter yang beragam dari industri pariwisata. Pajak atas sektor hotel mudah untuk mengidentifikasi untuk tujuan statistik, tetapi pajak lainnya atas layanan wisata tambahan tidak dapat dipisahkan dari pendapatan pajak yang diperoleh dari konsumen lain dan perekonomian. Pajak pada pariwisata terdiri dari pajak penjualan umum seperti PPN, bea masuk, perusahaan, dan pajak properti. Kemudian pajak bumi atau tanah. Pajak pertanian diperlukan untuk mempercepat pembentukan modal di sektor kapitalis. Argumen ini jelas diterapkan pada perekonomian di tahap-tahap awal pembangunan. Sebagai pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber keuangan menjadi lebih penting. Ini meliputi pinjaman luar negeri, perpajakan sektor lainnya, serta pinjaman dalam negeri. Di beberapa negara berkembang, pertanian tidak lagi menjadi sektor terbesar dan karena itu tidak dapat menyediakan sumber besar pajak untuk pembangunan ekonomi. Jika pemerintah ingin memaksimalkan devisa dari sektor pertanian, pajak yang berat dari lahan pertanian menjadi jelas kontraproduktif dan tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya, tanah pajak nilai menghasilkan penghasilan yang sedikit dan mahal untuk dikelola. Peer telah mengidentifikasi 4 cara untuk mengkaji pajak pada tanah pertanian. Yang pertama, direm pajak berlandaskan pada area tanah. Yang kedua, pajak berlandaskan pada pendapatan bersih atau kotor dari tanah. Yang ketiga, pajak berlandaskan pada nilai sewa. Kemudian yang keempat, menaikkan pungutan pada perbaikan di nilai tanah. Kemudian perpajakan sektor keuangan. Perpajakan sektor keuangan biasanya tidak dibahas dalam buku teks keuangan publik. Pajak dari sektor keuangan terdiri dari pajak eksplisit dan implisit. Pajak eksplisit termasuk pajak perusahaan, pajak atas pinjaman, pendapatan bunga, dan pajak atas aktiva. Di banyak negara, sektor keuangan dibebaskan dari PPN atau jasa keuangan. Ini berarti bahwa meskipun sektor keuangan tidak dapat mengisi PPN atas jasa keuangan, sektor ini masih harus membayar PPN atas pembelian. Untuk pembahasan pajak eksplisit pada lembaga keuangan,
Di Barbados misalnya, pajak eksplisit mencakup pemotongan pajak 12,5% atas bunga deposito dan pajak atas aktiva bank umum. Di sektor keuangan sulit menentukan kejadian dan efisiensi dari berbagai pajak pada penggunaan keuangan. Demikianlah video dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.